Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Senang bisa berjumpa kembali dalam Bible Study Online CK7. Saya percaya kita sama-sama dapat belajar banyak dari Bible Study ini, dan itu akan memperlengkapi kita di dalam mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya itu bisa menjadi berkat untuk Bapak Ibu dan juga kepada saya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita dari 2 Samuel 19, kita sama-sama memuji menyembah Tuhan, kita berdoa, kita minta urapan Tuhan turun atas kita semua, sehingga kita dimampukan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita sembah Dia, mari kita puji Dia. Korea wata shanda karawata sikika, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, oh Yesus Tuhan, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami puji sembah Engkau. Korea wata shanda karawata sikika karya wata shanda Korea wata karawata sikika kiara la wata. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku
tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Bersama-Mu Tuhan, kami takkan goyah. Hanya dekat-Mu Tuhan, sebab Kau ajaib, sebab Kau penuh kuasa. Sebab Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus, Tuhan. Sebab Engkau kekuatan. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati
dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati bersama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Korea wata shanda karawata siki. Kiara lalalala wata karawata siki. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk tetap tinggal di dalam hadirat-Mu itu adalah kesukaan kami Tuhan. Kami menikmati Tuhan waktu-waktu bersama dengan Engkau. Biarlah Tuhan itu menjadi kerinduan dari setiap kami. Untuk tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kelegaan. Di dalam hadirat-Mu ada kelepasan. Dan di dalam hadirat-Mu Tuhan ada pemulihan demi pemulihan yang terjadi. Bawa kami terus Tuhan lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Lebih dekat dengan hadirat-Mu. Lebih dekat dengan dekapan-Mu Tuhan. Biar hidup kami selalu boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk setiap kami yang boleh taat dan setia. Belajar tentang kebenaran firman-Mu melalui Bible study ini Tuhan. Hamba percaya gak ada sesuatu yang sia-sia di dalam Engkau. Engkau memperhitungkan itu semuanya sebagai suatu kebenaran yang mengisi dalam kehidupan kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar, bukan menjadi fans dari Kristus, dari Engkau Tuhan. Tapi kami juga mau Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman. Mampukan kami semua Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Dan bahkan Tuhan yang mendengarkan ini Tuhan. Boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Urapi kami semua Tuhan. Karena kami mau belajar sesuatu yang baru daripada-Mu. Urapi hamba Tuhan. Supaya setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba. Itu semuanya berasal daripada-Mu. Dan firman itu membawa kuasa yang mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat malam. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang baru bergabung dengan Bible Study Online CK7 pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini kita akan menyambung dari pembelajaran kita, yaitu di 2 Samuel pasal yang ke-19. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pasal 18, yaitu kematian dari Absalom. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai kesedihan Daud karena Absalom, yaitu anaknya, mati. Saya akan bacakan dulu terlebih dahulu beberapa ayat dan setelah itu kita sama-sama akan mengupas. Karena ini ayatnya cukup panjang sampai di ayat 43, saya nggak akan bacakan semua, tapi nanti kita akan sama-sama membahas perikop demi perikop, ya, karena ada banyak perikop juga di sini. Nah, saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama. Lalu diberitahukanlah kepada Yoab, ketahuilah raja menangis dan berkabung karena Absalom. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Sebab itu tentara itu masuk ke kota dengan diam-diam pada hari itu seperti tentara yang kena malu kembali dengan diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. Raja menyelubungi mukanya dan dengan suara nyaring merataplah raja. Anakku Absalom, Absalom anakku, anakku. Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata, pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini. Dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan dan nyawa istri-istrimu dan nyawa gundik-gundikmu. Di ayat 6 dikatakan dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Oleh sebab itu bangunlah, pergilah keluar dan berbicaralah menenangkan hati orang-orangmu. Sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini. Dan hal ini berarti celaka bagimu melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang. Maka diberitahukanlah kepada seluruh rakyat demikian. Ketahuilah, raja duduk di pintu gerbang. Kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja. Adapun orang Israel sudah melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah katanya, raja telah melepaskan kita dari tangan musuh kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Dan sekarang ia sudah melarikan diri dari dalam negeri karena Absalom. Tetapi Absalom yang telah kita urapi untuk memberitahu kita sudah mati dalam pertempuran. Maka sekarang, mengapa kamu berdiam diri dengan tidak membawa raja kembali? Raja Daud telah menyuruh orang kepada Sadok dan Abiatar, imam-imam itu dengan pesan, berbicaralah kepada para tua-tua Yehuda. Demikian, mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya? Sebab perkataan seluruh Israel telah sampai kepada raja. Kamulah saudara-saudaraku, kamulah darah dagingku. Mengapa kamu menjadi yang terakhir yang membawa raja kembali? Di ayat 13 dikatakan, dan kepada Amasa haruslah kau katakan, bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku menggantikan Yoab. Demikianlah dibelokkan hati semua orang Yehuda secara serentak, sehingga mereka menyuruh menyampaikan kepada raja pesan ini, kembalilah tuanku dan semua anak buahmu. Sampai di situ dulu pembacaan kita pada malam hari ini. Sebenarnya judul pasal 19 ini adalah kesedihan Daud.
Tetapi itu dituliskan di pasal sebelumnya, yaitu pasal 18 ayat ke-33, kesedihan Daud. Tetapi pemaparannya ada di pasal yang ke-19. Nah, di pasal ini kita sama-sama belajar apa arti sebuah kemenangan, apa arti sebuah kekalahan, dan apa arti sebuah kesetiaan. Kenapa saya katakan sebuah kesetiaan? Karena ada 3 tokoh yang juga diceritakan di pasal yang ke-19 ini, yaitu Simei, Mephiboset, dan Barzilai. Nah, sebelum saya melanjutkan membabarkan dari pasal 19 ini, izinkan saya untuk membawa 3 karakter dari Simei, Mephiboset, dan Barzilai ini. Yang pertama adalah Simei. Simei adalah seorang Benyamin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari keluarga Saul, yang sebenarnya dulu dia mengutuki Daud ketika Daud meninggalkan Yerusalem dan meloloskan diri kabur ke Mahanaim. Dia kabur dari Absalom yang ingin membunuhnya. Dan Simei melepaskan kutuk-kutuk yang sangat kejam untuk Daud dan untuk pegawai-pegawainya. Dan bahkan dia nggak cuma melepaskan kutuk, dia juga melempari batu. Nah, ketika Daud mau kembali ke Yerusalem, ke istananya, Simei itu minta ampun kepada raja. Supaya Daud itu memaafkan dia, dan akhirnya Daud bersumpah bahwa Simei tidak akan mati. Ya, jadi dulu dia mengutuki Daud, lalu dia minta ampun, dia minta belas kasihan kepada Daud, dan Daud mengabulkan permohonannya dengan melepaskan pengampunan dan berjanji bersumpah bahwa Simei tidak akan mati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Mephiboset. Siapa itu Mephiboset? Mephiboset adalah anak dari Yonatan, cucu dari Saul. Nah, pada saat itu usia Mephiboset baru 5 tahun ketika Yonatan dan Saul mati. Nah, pada saat itu karena pertempuran yang hebat, Simei ini dibawa kabur, dibawa lari supaya jangan sampai dibunuh oleh orang Filistin. Dan pada saat itu dia jatuh di dalam melarikan diri, dan akhirnya kedua kakinya itu menjadi timpang. Nah, Daud mengizinkan Mephiboset untuk hidup di dalam istananya, di dalam kerajaannya di Yerusalem, untuk menunjukkan, Daud ingin menunjukkan kasihnya kepada Yonatan. Sehingga pada saat Daud kembali, Mephiboset itu juga menunjukkan kesetiaannya kepada Daud. Sampai akhirnya Daud kembali kepada istananya. Dan yang terakhir adalah seorang tokoh Barzilai. Siapa itu Barzilai? Barzilai adalah sahabat Daud yang sangat kaya. Dan dialah yang memberikan makanan, menyuplai makanan logistik kepada Daud selama Daud lari ke Mahanaim. Dan kita dapat melihat bagaimana ketulusan hati Barzilai di dalam melayani, di dalam menolong seseorang, yaitu Raja Daud, pada saat ketika Daud kembali, mengajak Barzilai untuk bergabung di dalam lingkungan kerajaan. Mau dikasih reward, mau dikasih penghargaan, mau dibalas jasa kebaikannya. Tetapi Barzilai menolak. Karena dia menganggap dia toh sudah lanjut usia. Kalau Bapak Ibu baca di pasal 19 ini, dikatakan bahwa Barzilai pada saat itu umur 80 tahun. Jadi dia menolak. Dan dia benar-benar tulus menolong karena kemurahan hati dan kesetiaannya. Itu adalah 3 tokoh yang kita bisa pelajari sama-sama di pasal yang ke-19. Balik lagi mengenai kesedihan Daud. Sebenarnya kematian Absalom ini adalah satu kehancuran dari hati seorang raja yang kehilangan anaknya. Meskipun itu adalah sekaligus kemenangan dari Daud, kemenangan yang gemilang. Dia bisa balik lagi ke istananya, dia nggak takut ada orang-orang yang memberontak yang ingin membunuhnya dia. Ini adalah bukti bahwa Allah yang telah mengurapi Daud sebagai raja tidak bisa dipermainkan. Siapapun yang menentang orang yang diurapi Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan dalam hal tersebut. Akan tetapi Daud ini menunjukkan kesedihannya itu yang sangat berlebihan menurut saya.
Sehingga kemenangan ini merupakan satu perkabungan. Gak cuma buat Daud, tapi buat seluruh tentara yang ada. Tentara yang menang tersebut masuk ke kota dengan diam-diam. Karena apa? Mereka malu. Dianggap kalah perang sehingga mereka larikan diri, terus habis itu mereka balik ke kota. Sampai-sampai akhirnya Yoab menegur Daud. Karena tindakan kesedihannya itu yang berlebihan. Mengapa dia bukan seperti orang yang menang dalam satu peperangan, di dalam mengalahkan pemberontak, tetapi justru orang yang malah menganggap dirinya kalah. Yoab yang menegur Daud. Dan seolah-olah kenapa pendukung perbuatan dari tentara-tentaranya itu salah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti kenapa Daud bersedih sedemikian rupa atas kematian anaknya yang kita bisa katakan bahwa anaknya itu anak durhaka, yang punya niat untuk mencelakakan atau membunuh ayahnya sendiri. Ada satu hal yang kita perlu garis bawahi, bahwa Daud sebenarnya sadar betul bahwa kematian dari Absalom itu adalah konsekuensi dari dosa yang ia perbuat. Itulah hukuman dari Tuhan, bahwa pedang tidak akan menyingkir dari keturunan Daud. Kalau kita sudah pelajari sama-sama di 2 Samuel 12, itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Nathan. Setelah kematian putra Daud yang lahir dari persinahan dengan Batsheba, Amnon, sang putra mahkota juga, kini Absalom yang berontak berturut-turut, semuanya mati, dibunuh. Hal itu bisa kita lihat, itu adalah hukuman bagi Daud. Dan jelas Daud menyadari hal tersebut. Maka dari itu, dia sedih itu berlebihan. Karena anaknya mati, dan juga karena itu adalah dia sadar, itu adalah dosa yang menimpa atas dirinya. Sampai-sampai dia katakan bahwa kalau saja dia bisa mati menggantikan Absalom. Demikianlah kita bisa mengenal hubungan antara Daud dengan Absalom anaknya. Absalom yang berlaku kurang ajar kepada bapaknya, memberontak dan mempermalukan orang tuanya. Jelas hal ini memilukan hati Daud sebagai seorang ayah. Tetapi satu hal yang kita harus garis bawahi dan kita harus ingat, bahwa Daud tetap mengasihi anaknya. Hari itu kemenangan untuk prajuritnya, tetapi tidaklah membuat sorak-sorai sukacita. Tetapi sebaliknya, Daud merasakan duka cita yang sangat mendalam karena kematian Absalom. Daud menangisi kematiannya sampai bahkan menangis meratapi dengan begitu keras. Sehingga telinga para tentara yang berperang untuk dia, itu semuanya juga ikut berkabun. Pengalaman hidup menjadi guru yang terbaik bagi Daud. Saat ia dikejar Saul, pengalaman itu mengajarkan bahwa dia harus belajar untuk bijaksana, tidak dendam kepada Saul, meskipun dia diberikan beberapa kali kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi itu dia tidak lakukan. Karena apa? Karena Tuhan telah mengurapi Saul sebagai raja, dan itu dipandang hormat oleh Daud. Pengalaman yang berharga, apalagi yang kita harus pelajari dari Daud? Bahwa Daud itu harus menghadapi orang-orang yang memusuhinya. Tetapi apa yang Daud lakukan tidak balas dengan memusuhi orang-orang tersebut. Dia bahkan melepaskan pengampunan kepada orang-orang, kepada rakyat-rakyat yang memberontak kepadanya. Hanya pengampunanlah yang dapat memulihkan hati martabat hati setiap kita. Saat Simei bin Gera yang tadi saya katakan sujud menyembah, padahal dulunya dia mengutuki. Pada saat Simei sujud menyembah kepada Daud, Daud mampu untuk melepaskan pengampunan kepada Simei. Dan bahkan pada saat ini kita juga melihat, tadinya banyak orang Israel dan orang Yehuda yang meninggalkan Daud berpihak kepada Absalom. Sekarang justru berusaha untuk mengambil hati Daud yang telah menang dan kembali menjadi raja. Tetapi ada juga orang-orang yang benar-benar murni tulus mengasihi Daud, mendukung Daud seperti Barsila yang tadi saya katakan juga. Barsila orang Gilead tersebut yang menyediakan makanan. Nah, apa yang kita bisa pelajari pada malam hari ini? Bahwa di dalam kehidupan ini adalah cermin bagi kita. Apakah kehidupan kita itu cuma cari muka aja?
kepada atasan kita, kepada pemimpin kita. Kita nolong kalau seandainya orang itu punya pangkat, orang itu menang, orang itu baik kepada kita. Saat orang itu susah, mungkin orang itu sedang tidak ada apa-apanya, mungkin gak ada jabatan, gak ada apa, kita gak pandang. Jangan seperti itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kita hidup harus tanpa pamrih. Kita hidup harus dengan tulus. Kita menghormati setiap orang seperti kita juga mau dihormati. Kita menolong setiap orang seperti kita juga satu saat pasti butuh bantuan. Lakukan apa yang kita bisa lakukan, apa yang menjadi bagian kita. Karena Tuhan yang pasti dengan sendiri membalas semua perbuatan kita. Dan belajarlah untuk tetap setia. Jangan menjadi pembelot-pembelot. Jangan menjadi orang-orang yang berontak kepada pemimpin kita. Baik itu di dalam gereja Tuhan, di dalam komunitas maupun di dalam pekerjaan kita. Jadilah hamba-hamba yang setia. Jadilah orang-orang yang dapat diperhitungkan oleh orang lain. Dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Meskipun orang itu mungkin tidak sejalan dengan pemikiran kita. Tetapi karena dia adalah orang yang diurapi Tuhan, maka bagian kita menghormatinya. Karena kita menghormati Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dari sini kita belajar bahwa ayo kita berlaku tulus, berlaku setia, dan kita jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk pembelajaran hari ini Tuhan. Kami mau punya hati seperti Daud, yang mudah dibentuk, yang mudah dinasehati, yang mudah mengampuni. Dan bahkan ketika dia diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin dulu menyakiti dia, dengan mudah dia dapat melepaskan pengampunan dan dia dapat menerima orang itu kembali. Kami mau Tuhan punya hati yang mudah dibentuk seperti Daud, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Seperti Engkau berkata, Daud berkenan di hati-Mu. Kami juga mau Tuhan, kami rindu bahwa kami juga hidup berkenan di hati-Mu. Sekalipun Daud melakukan banyak kesalahan, tapi dia selalu kembali kepadamu dan bertobat dengan hancur hati. Sebab itu Tuhan memperhitungkan, Tuhan berkenan atas hidupnya. Bapa, kami tahu hidup kami mungkin gak sempurna, tapi ajar kami Tuhan, mempunyai hati yang mudah dibentuk, mempunyai hati yang lembut, yang selalu sadar dan berbalik dan bertobat jikalau kami melakukan kesalahan. Ajar kami Tuhan, untuk selalu bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan kami juga mau Tuhan belajar dari Barsilai, yang tulus melayani, yang tulus menolong orang tanpa mengharapkan balasan atau tanpa mengharapkan pamrih dari orang lain. Kami mau Tuhan, kami jadi berkat dimanapun kami berada. Kami gak mau pilih-pilih kasih, kami gak mau pilih-pilih orang. Tapi kami mau Tuhan menjadi berkat karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Urapi setiap jemaat-Mu. Jadikan kami Tuhan berkat dimanapun kami berada. Baik dalam keluarga kami, keluarga besar kami, komunitas kami, pekerjaan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Jadikan kami selalu berkat. Dan itu semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Materaikan firman ini dalam kehidupan kami, supaya kami semakin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan karakter Kristus boleh ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Papa. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan untuk selama-lamanya.
Mari kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.